13 jenazah yang diduga warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di perairan Johor, Malaysia. Mereka diduga menggunakan jalur ilegal. Polisi Malaysia menemukan 13 jenazah korban pada pukul 7 waktu Malaysia. Diduga kapal mereka karam di perairan pantai Kelisa, Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. 13 korban merupakan penumpang kapal yang tenggelam dihantam ombak setinggi 3 meter. Saat ini KJRI Johor Baru telah mengirim 2 anggota Satgas Perlindungan ke Rumah Sakit Sultan Ismail Johor Baru untuk melakukan identifikasi. Anda menyaksikan news update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Pramadika Samudra. Ratusan rumah di Kampung Baru Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal dari kompor yang meledak di rumah kontrakan seorang warga. Padatnya pemukiman penduduk di daerah membuat api cepat merembet ke rumah warga lainnya. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan menuju pemukiman warga tidak dapat dilalui mobil pemadam. Tercatat ada 34 unit mobil yang dikirim untuk memadamkan api. Pemukiman warga yang terbakar ini juga berdekatan dengan rel kereta sehingga perjalanan kereta dari arah kota menuju Kampung Bandan sempat terhenti. Salah seorang warga menuturkan asal api bermula dari kompor di rumah kontrakan salah seorang warga. Hingga kini belum diketahui jumlah kerugian materi akibat kebakaran ini. Ya kami ketika itu lagi pada duduk di sini, ngopi, tiba-tiba lihat asap di situ dari rumah kontrakan. Sebelumnya terdengar ledakan atau gimana? Nggak ada. Iya, kita pun nggak tahu itu api atau asap terjadinya dari kebakaran apa atau gimana. Iya, merembet. Karena kan ini bangunannya bukan tembok, kebanyakan kayu sama triplek aja. Oh gitu. Iya, kira-kira 500-an lebih ini. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa Hani yang merupakan saksi sekaligus teman minum kopi Wayan Mirna di Cafe Oliver Grand Indonesia. Hani merupakan salah satu saksi penting dalam kasus tewasnya Mirna. Usai diperiksa penyidik sebagai saksi, Hani keluar sekitar pukul 1:30 siang dan enggan memberikan keterangan kepada media. Dirinya tidak menjawab pertanyaan awak media seputar kesaksiannya dalam kasus tewasnya Mirna. Berdasarkan keterangan polisi, Hani adalah salah satu saksi yang ikut mencicipi kopi Vietnam yang bercampur racun sianida yang menewaskan Mirna pada tanggal 6 Januari lalu. Ya, kan untuk gelar perkara, memang informasi awalnya bahwa saat ini kedatangan pihak Polda Metro Jaya, informasi awalnya ialah untuk melakukan ekspos gelar perkara. Namun berita tersebut tadi ditepis oleh Kepala Humas Kejati DKI Jakarta bahwa kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya adalah untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta Jaksa Ahli di Kejati DKI Jakarta. Namun kami juga masih terus menunggu dari keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, yang saat ini masih berada di dalam gedung Kejati DKI Jakarta. Dan Egan, untuk gelar perkara sendiri ini biasanya dilakukan untuk memetakan perkembangan dari kasus. Dan umumnya ekspos ini akan menentukan status seseorang menjadi tersangka. Dan sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, yaitu Jessica, Hani, keluarga korban, serta dari pihak kafe yang berada di Bilangan, Jakarta Pusat. Egan. Baik, terima kasih atas informasi Anda sampaikan, Erik Gumaryadi. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Untuk informasi terkini di sana kita langsung bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Eka Pamungkas. Erik, apakah gelar perkara sudah dimulai? Ya, kan Polda Metro Jaya hari ini berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tepatnya berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Ahli. Tadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, mendatangi gedung Kejati DKI Jakarta pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan penyidik Polda Metro Jaya. Namun Krisna Murti saat mendatangi gedung Kejati ini enggan memberikan komentar kepada para awak media. Krisna Murti langsung memasuki gedung Kejati DKI Jakarta. Namun tadi kami sempat mewawancarai Kepala Humas dari Kejati DKI Jakarta, yaitu Waluyo, di mana Waluyo mengatakan bahwa maksud
kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya pada hari ini ialah bukan untuk ekspos atau gelar perkara terkait kematian tidak wajar Wayan Mirna. Namun Waluyo tadi mengatakan bahwa maksud kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya ialah untuk berkoordinasi terkait berkas perkara Wayan Mirna kepada jaksa penuntut umum atau jaksa ahli untuk keperluan di pengadilan nantinya. Dan Wayan Mirna sendiri tewas usai meminum es kopi Vietnam di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Dan saat itu Wayan Mirna ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Jessica dan Hani, di mana kedua sahabatnya ini telah diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana temannya yang bernama Jessica sempat mangkir dari panggilan pihak Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun Jessica memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 20 Januari 2016. Dan Jessica saat itu diperiksa secara maraton selama 7 jam oleh pihak Polda Metro Jaya. Berbeda dengan Hani, di mana Hani juga sempat diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya pada 25 Januari 2016. Namun Hani saat diperiksa lebih memilih untuk diam. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murty, mengatakan bahwa keterangan dari saksi Hani ini sangat diperlukan karena dalam 300 kasus pembunuhan dengan cara diracunin, 90% pelakunya ini tidak mengaku. Dan berikut keterangan dari Kepala Humas dari Kejati DKI Jakarta. Jadi infonya ya hari ini penyidik mau koordinasi, jadi bukan diekspos secara seperti rekonstruksi itu. Jadi sifatnya itu koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum, jaksa peneliti lah intinya. Jadi tujuannya apa? Untuk menghindarin seandainya itu sudah mengirim berkas, menghindari bolak-baliknya berkas perkara. Itu intinya begitu, ya. Itu intinya koordinasi. Itu. Kenapa? Saya nggak bisa menyampaikan bukti apa. Orang berkasnya aja belum dikirim, gimana saya mau menyampaikan buktinya apa ya? Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit 38. Skor 1-0 untuk Semen Padang. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Jandi Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resort Darmasraya, Sumatera Barat AKBP Lalu Muhammad Iwan membenarkan 2 anggota Brimob Padang Panjang tewas di perkebunan sawit PT Sumbar Andalan Kencana, Muara Timpeh, Darmasraya, Minggu pagi. Polisi yang dikerahkan memburu pelaku berhasil melumpuhkan pelaku. Kapolres Darmasraya AKBP Lalu Muhammad Iwan mengatakan 2 anggota Brimob Padang Panjang, Brigadir Nanang Hardiansyah dan Brigadir Anasril, saat itu tengah patroli dan memergoki 2 mobil truk dan 1 mobil pickup tengah mencuri sawit. Keduanya memberikan tembakan peringatan, tapi pencuri melajukan kendaraannya dan menabrak keduanya hingga tewas. Anggota Polres Darmasraya mengejar pelaku hingga ke Tanjung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ditangkap, kedua pelaku melawan petugas menggunakan senjata tajam hingga 2 pelaku dilumpuhkan hingga tewas. Pada saat mendapati para pelaku tersebut, diminta untuk berhenti, ternyata para pelaku tersebut tidak mengindahkan himbauan daripada petugas kepolisian. Justru yang mereka lakukan adalah itu menabrak anggota kepolisian khususnya dari Satbrimobda Sumatera Barat yang pada saat itu memang sedang bertugas untuk melakukan penangkapan atau penyelidikan kasus tersebut.
anggota BRIMOB yang ada di perusahaan tersebut yang sedang melaksanakan penyelidikan pengungkapan kasus tersebut, melaksanakan pengejaran para pelaku tersebut hingga ke wilayah Tanjung atau Kecamatan Tanjung. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, mengatakan tidak akan maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum Golkar selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Rianto langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Iya, Cila, setelah kemudian dibuka tadi malam, apa informasi terbaru dari arena Rapimnas? Ya, Carlos, pada hari ini merupakan hari kedua penyelenggaraan Rapimnas Golkar 2016 dan pada hari ini juga nanti akan dibahas beberapa agenda dan memang baru saja dimulai sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan memang pada hari ini agendanya adalah pembacaan laporan daerah yang akan dibacakan oleh DPD di seluruh Indonesia. Lalu juga nanti dilanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, yakni Abu Rizal Bakri. Dan memang sejak pukul 11 tadi penyelenggaraan Rapimnas ini diselenggarakan secara tertutup dan tidak diperbolehkan awak media untuk meliput lebih jauh. Lalu memang pada hari ini juga rencananya nanti juga akan ada tanggapan dari para anggota DPP mengenai laporan dari daerah-daerah yang akan dibacakan pada hari ini hingga pukul 11 malam nanti. Lalu berbicara mengenai penyelenggaraan Rapimnas ini yang memang sempat menuai pro dan kontra, namun dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan bahwa Rapimnas ini adalah sah karena memang diadakan berdasarkan dengan anggaran dasar rumah tangga dari Partai Golkar itu sendiri dan juga tentunya dengan restu dari Jusuf Kalla selaku politisi Golkar yang senior dan juga selaku juga ketua dari tim transisi di Partai Golkar.